Shalom warga kerajaan, kemuliaan Kristus ada kita semua. Dan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami adalah bagaimana caranya mempermuliakan Tuhan. Kita belajar dari seorang gadis remaja ya bernama Maria dari Nazaret, saudaraku. Dan kita tahu dia memegang janji Tuhan bahwa dari keturunan David, dari keturunan David akan lahir Sang Mesias. Dan ketika malaikat Gabriel datang kepada dia, bukan Jibril ya, Gabriel. Gabriel itu archangel, saudara ya. Dan ketika datang ke sana dan berkata, hai kamu yang dikaruniai, engkau mendapatkan favor daripada Tuhan. Bahasa aslinya adalah karitoo, highly favored. Bahwa engkau akan mengandung, terkejut pasti ya. Dan yang lahir daripadamu itu adalah yang kudus. Ya, dia adalah anak Allah itu sendiri, beri dia nama Yeshua, beri dia nama Yesus. Sebab kepadanya akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David. Karena dia bertunangan dengan Yusuf yang adalah garis keturunan King David. Dia sendiri keturunan King David tapi bukan garis keturunan yang memerintah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini perkataan yang merubah seluruh hidupnya. Dari seorang gadis desa sangat dimuliakan, bahkan ada beberapa yang keliru menyembah dia. Tapi saudaraku, dia begitu dimuliakan dan menjadi kemuliaan Tuhan ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba di sana adalah dulei. Dulei itu kalau pria dulos, itu budak belian. I'm the bond servant of the Lord. Ya, I'm the handmaiden of the Lord. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia tidak berkata let it be, cuma let it be aja, tapi let it be unto me according to thy word. Ketika engkau mendapat suara Tuhan dan engkau berkata yes Lord, aku menurut, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, through obedience you can glorify the Lord. Dan kemudian kita tahu bagaimana ketika Maria langsung berangkat ke daerah Yudea untuk bertemu dengan sanaknya itu Elizabeth. Lalu keluarlah pujian daripada dia yang kita sebut Magnificat. Ya, jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Ternyata lewat memuji Tuhan kita bisa memuliakan Tuhan juga. Memuji Tuhan bukan dalam keadaan senang, cuma dalam keadaan susah juga tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana through this obedience Maria dipakai Tuhan luar biasa. Sampai semua orang Israel berkata, oh diberkatilah wanita yang melahirkan engkau dan yang dadanya menyusui engkau. Dia berkata pada Kristus. Kalau anak-anak kita mempermuliakan Tuhan, maka saudaraku itu goal yang luar biasa dari seorang ibu. Buat semua ibu yang mendengarkan ini, belajar pada Maria. Dan semua kita nyebut diri hamba Tuhan. Mari kita belajar daripada Maria dan berkata, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ada jemaat kita yang adalah seorang bartender dan dia mendapat dari pemimpinnya, Yesaya 5:22, celakalah kamu yang juara mencampur minuman dan membuat mabuk orang lain. Itu satu-satunya pekerjaan dia berhenti, saudaraku. Dan kemudian dia menjadi barista. Dan hari ini pemilik Kopi Kota, saudara Dwiono, dan istrinya Dayu, saudaraku, diberkati Tuhan luar biasa. Glorify the Lord through obedience. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini kabar kita sangat luar biasa. Amin. Kalau kita bisa ada hari ini sebagaimana kita bisa ada, kita percaya itu semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami bisa ada, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk datang dan memuji menyembah Engkau Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi kami percaya itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami berdoa untuk kota kami, buat bangsa kami. Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Dan kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bisa bertobat, menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami terus berdoa untuk
Setiap para pemimpin rohani kami berdoa Tuhan buat Pak Timotius Arifin bersama istri. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih luar biasa dan hikmat pengurapan ilahi turun atas kehidupan hamba-Mu. Kami juga terus berdoa buat Bapak Gembala kami yang Tuhan sudah tetapkan di tempat ini, Bapak Pendeta Herman Lipi Tuhan. Tuhan pakai lebih luar biasa Tuhan dengan hikmat pengurapan ilahi, kuasa otoritas turun atas kehidupan hamba-Mu. Sertai dengan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini untuk mengembalakan di tempat ini, banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan untuk hormat kemuliaan-Mu dan membawa setiap jemaat-Mu di tempat ini dipertenangkan kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk semakin hari semakin menikmati hadirat-Mu, karena kami rindu Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, Engkau penuhi kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dipenuhi pujian, kami bawa setiap pujian kami hanya bagi-Mu. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
Tuhan bersama-sama. Engkau saja yang suci Tuhan. Kau saja yang suci. Akui dia, hanya dia yang satu-satunya Allah yang suci dalam hidup kita. Hanya dia yang layak kita sembah. Yesus, hanya kau yang layak disembah Tuhan. Engkau layak terima segala glory Tuhan. Nyanyikan dengan hatimu, nyanyikan dengan segenap hatimu, hanya kau Tuhan yang suci. Yang suci, Yesus, Yesus, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang suci. Oh, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Engkau saja yang suci Tuhan. Kau saja yang suci. Yesus, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan. Kau layak terima puji ya Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan. Oh, kau layak terima segala pujian, terima glory. Yesus, kau Tuhan. Hanya kau yang layak Tuhan. Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan. Sebab tiada yang lain Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Yesus. Sebab hanya Kau yang layak terima segala glory, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Ya Rabba-Rabba Syana Rabba-Rabba Yesus. Hadirat-Mu Tuhan di tempat ini kami nyatakan. Kami rasakan Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Tuhan melawat setiap hati kami. Kami rindu Tuhan menikmati kasih-Mu. Kami rindu menikmati lawatan-Mu Tuhan.
Haleluya. Sembah Kau Yesus. 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 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala Raja. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak berialah kita katakan haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan katakan lebih lagi, haleluya, amin. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi? Sebab Dia adalah kota benteng kita, keselamatan kita, amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, risa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Takkan pernah goyang keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan
tangan menghadang langkah. Ku tahu sungguh Engkau bersama. Engkau senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhan, kebanggaan hidup dan keselamatanku. Kaulah perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhan, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Engkau sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Kami tidak takut apapun Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa ada bersama kami. Haleluya. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagimu Tuhan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau selalu menolong bagi kami Tuhan. Apapun yang menjadi musim kami tetap percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Yesus, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, Kau selalu menjagaku Tuhan.
izinmu. Tuhan selalu Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang sangat baik. Kau Tuhan yang teramat baik bagi kami. Kami boleh melewati setiap musim kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami siapkan hati kami. Untuk kami dibajak oleh Tuhan. Untuk kami diberkati oleh Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini. Dan kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini. Kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkan. Bahkan kami tidak hanya mendengar. Tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita untuk memuji menyembah Dia. Saya mulai dari awal tadi saudara. Entah kenapa ya. Ketika mau nyanyikan pujian, saya hanya Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Gak ada kata-kata yang lain selain hanya menyembah Dia. Wow, dari awal pujian saya merasakan betapa Tuhan luar biasa. Dia hadir di tempat ini. Dia siap melawat setiap kita, amin. Puji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dengan judul Glorify the King Through Me. Jadi memuliakan Sang Raja melalui hidup saya. Saudara, beberapa hari ini saya sudah mempersiapkan, tapi entah kenapa ya, kok tadi itu, udah sampaikan yang ini saja. Jadi pagi-pagi saya harus merubah juga apa yang harus saya sampaikan. Yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita ya hari ini. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara siap? Amin. Kita akan baca dulu di dalam ayat bacaan kita. Dalam Matius 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus ketika ada di bukit ya. Tuhan katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Saudara, identitas kita sebagai anak Tuhan. Tuhan katakan bukan kamu harus menjadi terang dunia. Tidak, tetapi yang Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Ini sangat penting. Ya, kenapa kita disebut dengan terang dunia? Kenapa kita disebut terang? Sebab kita adalah milik Kristus. Saudara percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Amin. Kita adalah anak-anak Sang Raja. Oleh karena itu ketika kita sudah percaya, identitas itu yang harus kita sandang. Ketika kita percaya Yesus, identitas kita, kamu adalah terang. Bukan lagi menjadi terang, tetapi kita adalah terang. Sebab apa? Terang yang besar itu ada di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, Yesus yang menjadi terang yang besar ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dikatakan kita adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara, Yesus katakan, akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Dan Tuhan katakan kepada setiap kita, kamu juga terang dunia. Amin. Sebab Yesus terang dunia, Dia sang sumber terang itu menerangi hati kita. Oleh karena itu sudah selayaknya lah, karena kita milik Kristus, kita kepunyaan Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita harus memancarkan terang Kristus kepada dunia ini. Amin. Jadi melalui ayat bacaan yang sudah kita baca ya, berbicara tentang terang. Ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Coba saudara, di dalam kegelapan gak ada lampu, maka kita tidak akan pernah bisa melihat apapun. Ya benar ya. Coba kalau lampunya dimatikan semua, gelap, gak kelihatan mukanya ya kan. Gak kelihatan senyumnya, hanya ada kegelapan. Saudara, makanya dikatakan terang itu sangat penting di dalam kegelapan ya. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan taruh kita, Tuhan tempatkan kita ada di dunia yang penuh dengan kegelapan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan untuk hidup kita menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara siap? Amin. Coba yang siap menjadi siap dipakai Tuhan, siap memancarkan terang Tuhan kepada dunia ini. Coba lambaikan tangan saudara. Amin. Saya percaya kita semua mau memancarkan terang Kristus kepada dunia ini. Ya saudara. Jadi menjadi penting terang ini. Karena apa? Karena sebenarnya kita saudara, kita nggak layak loh. Ya. Siapa sih kita? Ya kan? Kita nggak layak. Tetapi Tuhan memanggil kita. Tuhan mengambil kita. Tuhan melayakkan kita. Dan hari ini kita boleh ada, dilayakkan Tuhan. Jadi satu anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang harusnya tidak layak. Tetapi Tuhan kasih karunia kepada kita. Sehingga kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sehingga kita disebut anak-anak terang, anak-anak Allah. Jadi Tuhan mengangkat kita. Tuhan mau juga hidup kita membawa dampak. Ya, kita membawa dampak yang positif bagi dunia ini. Di mana Tuhan tempatkan kita, Tuhan mau terang itu bersinar, terang itu bercahaya, terang itu menyinari kegelapan. Amin. Jadi saudara, mari biarlah hari ini kita mau ya menjadi
melanjutkan karya Tuhan ya, melanjutkan terang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita memancarkan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ya, tentunya kita harus hidup di dalam kebenaran supaya terang itu benar-benar hadir dalam hidup kita. Ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita bisa menyampaikan terang itu, kita bisa memancarkan terang itu kepada orang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan belajar menyadari identitas kita di dalam Kristus. Saudara percaya bahwa identitas kita di dalam Kristus itu terang loh. Ya, ini identitas. Ini adalah satu identitas itu. Ini satu tanda ya, bahwa kita ini adalah terang. Kita harus sadar itu. Jadi setiap langkah hidup kita, apapun yang kita akan lakukan, kita harus sadar. Kita ini identitasnya terang. Jadi kalau terang, harus bisa membawa dampak ya. Jangan sampai kehidupan kita menjadi sama dengan dunia ini. Jangan sampai kehidupan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan tidak mau. Sebab identitas yang Tuhan kasih, kita adalah terang dunia. Jadi karena kita adalah terang, esensi terang itu harus muncul dari hidup kita. Hakikat yang sama harus kita pancarkan. Ya. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita menjadi sama dengan dunia ini. Coba toleh kanan kiri. Katakan ojo podo karo dunia iki. Haleluya. Jangan sama dengan dunia ini. Kalau kita lihat dunia, apalagi zaman sekarang saudara ya, ada banyak kejahatan. Kalau mereka melakukan kejahatan sudah gak takut lagi. Sepertinya hal yang biasa. Mereka melakukan dosa, rasa-rasanya itu sudah hal yang wajar. Udah biasa tuh. Saudara, kita sebagai terang, kita harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Kalau dunia mau sukses, maunya dengan cara cepat, korupsi. Kalau kita anak-anak Tuhan, harus beda dong. Amin. Dan cara kita harus mencolok ya, menyolok gitu. Kalau dunia korupsi ya kita anak Tuhan, jangan serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus sukses, berusaha dengan kejujuran. Amin. Saya percaya setiap kita mau berbeda dengan dunia ini. Kita beda dengan dunia ini. Cara berpikir kita berbeda, cara berkata-kata kita berbeda, cara tingkah laku kita berbeda dengan dunia ini. Amin. Sehingga orang itu melihat, wow, anak Tuhan beda men gitu ya. Anak Tuhan itu berbeda dengan dunia ini. Dalam keluarga juga seperti itu. Ya saudara. Kalau orang dunia sudah biasa nih main di belakang. Mungkin ada will, ada pil. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh ya saudara. Kita harus benar-benar memunculkan karakter Kristus. Kita harus benar-benar menjadi orang yang setia. Menjadi orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Sekalipun mungkin, kamu ini deso gitu ya. Sekarang ini zamannya anak muda kalau enggak pakai sabun rasanya gimana gitu ya. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa kita anak Tuhan, identitas kita adalah terang dunia. Tuhan memberikan identitas ini, kita harus sandang identitas. Ya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, identitas kita terang. Jadi kalau terang ya nggak sama dengan dunia ini. Harusnya terang itu menyinari kegelapan dunia ini. Jangan sama. Kalau sama enggak jadi terang ini. Jadi apa ya? Ya gelap lah ya. Jadi cara kita ini jangan sama dengan dunia ini. Tuhan inginkan identitas ini terus kita jaga ya. Kita mau terus hidup di dalam kebenaran. Ya. Kita mau terus hidup di dalam kebenaran. Mungkin kita juga di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, udah rajin ke gereja, udah rajin melayani. Tetapi mungkin satu sisi kita masih melakukan dosa.
Satu sisi kita masih melakukan kompromi dengan dunia ini. Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau, yes, kamu terang. Kalau terang, kamu harus bersinar. Kalau terang, kamu harus berguna bagi kegelapan ini. Supaya hidupmu gak menjadi sia-sia. Supaya hidup kita tidak sia-sia. Tetapi kita berguna, ya, berguna bagi dunia ini. Itu yang pertama, saudara. Kita harus menyadari, ya, hidup kita adalah terang. Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dengan demikian kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah orang jahat dan berdosa. Jadi saudara, yang Tuhan mau kita sebagai anak Allah, sebagai terang itu, Tuhan mau supaya hidup kita tiada beraib, tidak bernoda, tidak bercela, tetapi kita mau hidup tulus, hidup di dalam kebenaran, di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah orang yang jahat dan berdosa ini. Sanggupkah kita? Saya percaya dengan kekuatan kita, kita tidak akan pernah mampu, kita tidak akan pernah bisa. Selain kita minta tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, sehingga memampukan hidup kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan mungkin kita dulu adalah kegelapan. Siapa yang gak pernah berdosa? Setiap kita pernah, iya kan? Setiap kita pernah melakukan dosa. Setiap kita pernah melakukan pelanggaran. Setiap kita pernah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan terang ini hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita bilang kita adalah terang, tetapi buah yang dihasilkan tidak sesuai, ini tanda tanya besar, saudara. Kalau kita dikatakan kita terang, tapi di luar kita masih membenci orang, ini saudara perlu dipertanyakan. Ya, mungkin cara-cara kita bisnis kotor, ini perlu dipertanyakan, saudara. Sebab terang ini harus berbeda, terang harus berbeda. Ya, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Baik saja nggak cukup. Orang di luar banyak yang baik, betul? Orang di luar sana banyak yang baik. Tapi yang Tuhan mau kita berbuahkan kebaikan, keadilan dan juga kebenaran. Amin. Jadi identitas itu harus kita sandang terus, ya. Jadi hidup kita harus berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita mulai menyimpang, harus cepat-cepat sadar, balik, kembali ke jalan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, identitas kita adalah terang, kita harus menyadari. Jadi kehidupan kita sebagai terang, ya, identitas ini saudara, orang akan melihat, oh dia anak Tuhan, oh dia orang Kristen, oh dia seperti ini. Makanya itu perlu saudara selalu mengingatkan kita, karena kita terang, kita harus memberkati, hidup kita menjadi dampak yang luar biasa. Yang kedua, saya akan cepat. Yang kedua bahwa terang itu harus berfungsi dengan baik. Matius 5 ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian.
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi hal yang kedua, terang itu harus berfungsi dengan baik. Dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah. Jadi saudara, yang kedua, terang itu harus berfungsi dengan baik. Bagaimana supaya terang berfungsi dengan baik? Ya kita harus menempatkan terang itu pada tempatnya yang benar, pada posisinya yang benar. Gak mungkin orang nyalakan lampu terus ditutupi gitu ya. Gak berguna, ya kan? Sama aja gelap akhirnya. Jadi terang ini harus berfungsi dengan baik. Kita harus menempatkan terang itu pada tempat yang benar, ya. Di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Bukan nyalakan lampu terus ditutupi apa namanya tadi kalau bahasa Indonesianya, tempayan. Tidak. Percuma kita menyala tapi ditutup, tidak akan berdampak. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita orang percaya, ya. Kita sebagai terang, terang ini harus berfungsi dengan baik. Ditaruh di atas kaki Dian. Supaya apa? Supaya orang itu melihat. Supaya orang itu boleh merasakan sinar dari kehidupan kita. Amin. Jadi sinar itu menyebar, menerangi ruangan. Begitupun dengan kehidupan kita orang percaya. Kita sebagai terang harus menyinari di mana Tuhan tempatkan kita. Di tengah kegelapan, ya memang itu tugas daripada terang. Kalau terang di tempat terang tidak berfungsi rasanya, iya kan? Terang itu baru berfungsi ketika ada dalam kegelapan. Oleh karena itu saudara, kehidupan kita harus memposisikan terang itu berfungsi dengan baik ya. Terang harus ditaruh di tempat yang sebenarnya. Di sini tempat yang tepat untuk terang adalah kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua, terang itu berfungsi menerangi kegelapan. Ini statement ya. Jadi terang itu tempatnya ya di tengah kegelapan. Yang kedua, fungsinya ya menerangi kegelapan. Saudara siap? Amin. Saudara siap menerangi kegelapan dunia ini, amin. Saudara siap memberkati, memberikan dampak yang baik, pengaruh yang positif, pengaruh yang baik bagi dunia ini. Di mana Tuhan tempatkan kita? Di dunia marketplace, kita harus jadi berkat di sana. Supaya mereka melihat Kristus itu nyata melalui kehidupan kita. Amin. Jadi harus terus bersinar. Terang itu harus terus bersinar, saudara. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi saudara, kita adalah anak-anak terang. Jadi sudah sepatutnya dan selayaknya apa yang kita lakukan adalah kebenaran. Amin. Yang harus kita lakukan adalah yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan melalui kehidupan kita. Jadi terang harus bersinar terang, jangan redup. Kalau terangnya redup, orang bisa kesandung, saudara. Ada lampu tapi redup, enggak ketok. Sekalipun ada cahaya sedikit gitu ya, enggak ketok, enggak kelihatan jelas gitu. Oleh karena itu Tuhan mau terang itu bersinar terang, jangan redup. Coba toleh kanan kiri katakan, yuk terangmu harus terang benerang, jangan redup. Haleluya. Jadi terang kita harus terang benerang, jangan redup. Sebab kalau kita redup, ini berbahaya saudara, berbahaya. Jadi bisa jadi kita terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan kegelapan. Tuhan tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Selanjutnya bagaimana ya supaya terang tadi ya berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu
Kita harus tinggal di dalam Kristus. Yohanes 1 ayat 4 sampai yang kelima. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi saudara, untuk terang itu bisa bersinar, terang itu bersinar dengan terang benderang, ya kan? Ya kita satu-satunya jalan harus tinggal dalam terang itu. Gak bisa kita jauh dari terang. Kita harus dekat, kita harus melekat, kita harus manunggal dengan terang itu. Sehingga terang itu yang ada dalam hidup kita, kita bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, biarlah kita mau menjadi terang yang berfungsi dengan baik. Tempatkan kehidupan kita. Kita ini disorot orang, saudara. Kita sebagai orang percaya, kalau orang dunia melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, sudah biasa. Dan itu tidak jadi bahan omongan. Tetapi ketika kita orang percaya, orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang Kristen, ketika kita melakukan sedikit saja kesalahan, orang itu ngomong gitu ya. Orang itu, wah, dia katanya Kristen kok kayak gini gitu kan. Dia katanya ngakunya anak Tuhan. Kok tingkah lakunya seperti itu? Kok kata-katanya masih kasar? Kok kata-katanya masih keluar banyak binatang dari sana, ya kan? Saudara, Tuhan tidak inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mengenakan manusia baru. Manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena Yesus mati menebus segala dosa kita. Yang muncul dalam kehidupan kita. Kita harus memunculkan karakter Kristus. Kita harus memunculkan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara siap, amin. Posisikan hidup kita. Fungsikan terang itu dengan benar, ya. Taruh di tempat yang benar. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, ya. Melalui kehidupan kita, orang di sekitar kita, mereka merasakan berkat yang luar biasa. Wow, saya mendapat berkat dari Bu Muji, ya. Sekalipun dia mungkin dengan keterbatasannya, apa yang dilakukan itu luar biasa. Wow, saudara, ini sudah menjadi berkat, ya. Apalagi di tengah dunia yang enggak percaya, orang-orang yang belum percaya, keluarga kita yang belum percaya. Mungkin sedikit saja yang kita lakukan, baik, benar, sesuai dengan firman Tuhan. Orang itu akan merasakan dampak, ya. Merasakan dampak yang luar biasa melalui kehidupan kita. Dan itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Mari kita mau menjadi manusia yang baru, yang senantiasa diperbaharui di dalam Tuhan. Dan kita menempatkan posisi hidup kita sebagai terang Kristus, bukan ditutupi gantang, ya. Bukan kita nyalakan tapi ditutup, tapi harus supaya orang lihat. Supaya orang boleh merasakannya, supaya orang boleh menikmati, ya. Kalau kita orang percaya ini penuh dengan kasih, ya kasih itu harus kita salurkan kepada orang lain. Kalau kita orang percaya ini mudah mengampuni, ya kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita orang percaya hidup dalam kekudusan, kita harus bisa memberi contoh bagi mereka. Amin. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, sebagai yang ketiga, yang terakhir, ya. Tujuan terang bukan untuk diri sendiri. Terang bersinar bukan untuk diri sendiri, ya. Tujuan terang adalah untuk memuliakan Bapa di surga, ya. Ayat yang ke-16 saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di sorga. Jadi yang ketiga, tujuan terang untuk memuliakan Bapa di sorga. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan
taruh kita, Tuhan berikan identitas kita sebagai terang. Tuhan mau terang itu ada di tempat yang benar, posisi yang benar. Dan terang itu tujuannya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Bapa di surga. Jadi saudara, kita tahu bahwa ketika kita hidup benar, ya, dikatakan di situ supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa yang kita lakukan, perbuatan baik ini bukan untuk dipamerkan, supaya orang tahulah, ya, aku memberi, supaya orang lihat aku melakukan ini itu. Tidak saudara, tujuannya itu supaya Bapa dipermuliakan, Bapa disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Di sini dikatakan perbuatan yang baik. Jadi bukan hanya sekedar baik, ya, perbuatan yang baik secara moral, ya, kalau nggak salah. Jadi apa yang kita lakukan ini benar-benar baik, berkenan kepada Tuhan. Supaya Bapa itu disenangkan melalui kehidupan kita, ya. Kita lakukan semua ini tujuannya hanya untuk memuliakan Bapa. Memang kita didesain oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10, ya. Jadi saudara, kalau kita melakukan perbuatan baik, memang kita sudah didesain oleh Tuhan. Ketika kita dipilih Tuhan menjadi milik kepunyaannya, Tuhan sudah mendesain kita untuk kita melakukan perbuatan baik. Amin. Kalau orang di luar sana kepingin selamat, ya, melakukan perbuatan baik supaya selamat. Tetapi berbeda dengan kita, karena kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu kita harus berbuat baik. Amin. Berbeda saudara. Kalau di luar sana orang mau diselamatkan, makanya harus berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik, nggak selamat. Tapi kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang, banyak dosanya juga, iya kan? Oleh karena itu saudara, hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan Tuhan mau ketika kita sudah diselamatkan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita berbeda dengan dunia ini. Ya, Tuhan mau, yuk kita terus melakukan kebaikan. Kalau ada orang yang memuji kita, wow, Pak Pocing itu baik sekali, sabar sekali gitu ya. Saudara, kalau ada orang yang memuji kita, jangan membuat kita besar kepala. Wah, aku dipuji orang nih karena aku baik katanya. Tidak saudara, kalau kita dipuji orang, puji Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan, ya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menjadikan kita sombong, jangan menjadikan kita angkuh. Apalagi kita pelayan-pelayan mimbar, ini saya terus ingatkan ya. Jangan sampai ketika kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, menjadikan hidup kita berubah, menjadi sombong. Jangan. Tuhan mau kita tetap rendah hati. Amin. Kita mau tetap merendahkan hati kita. Kalau kita diberikan pujian, puji Tuhan. Tapi jangan menjadikan kita sombong. Tapi kita harus kembalikan semuanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saudara, melalui kehidupan kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Jadi biarlah hari ini kita belajar 3 hal ini ya. Mari kita memuliakan Sang Raja dengan apa? Menyadari identitas kita. Identitas kita ini terang. Amin. Identitas kita terang. Coba sekali lagi katakan, kamu ini terang. Kamu harus jadi berkat di dalam kegelapan. Amin. Jadi identitas kita terang. Dan terang harus berfungsi dengan baik. Taruh di tempat yang benar. Dan terus andalkan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Melekat kepada sumber terang itu. Dan tujuan terang itu bukan untuk kepujian kita diri kita sendiri. Bukan untuk kesombongan kita. Bukan untuk supaya kita dilihat orang hebat. Tidak. Apapun yang kita lakukan, Tuhan mau terang yang sudah kita pancarkan kepada orang lain. Supaya orang lain itu boleh melihat dan mereka boleh berkata, wow, karena Tuhan ada dalam hidupmu dan engkau menjadi berkat buatku. Amin. Biarlah hari ini
kita mau memuliakan Bapa di surga melalui kehidupan kita. Saya percaya Bella, semua ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Coba saya minta lambaikan tangan saudara. Saudara diberkati. Siap ya? Kita jadi terang itu harus ya, karena identitas kita adalah terang. Jangan sampai kita terpengaruh dengan dunia ini. Jangan sampai terpengaruh dengan kebobrokan dunia ini. Jangan terpengaruh, tapi kita harus berpengaruh. Beda ya, terpengaruh dengan berpengaruh beda. Terpengaruh terseret arus. Kalau berpengaruh kita yang membawa dampak yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ya untuk menegaskan kembali, ayo sadar saudara, yang pertama identitas kita. Saya mau tanya saudara, siapa percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Nah, ini ada benar ada salahnya. Tuhan menurut saya gitu ya, Tuhan tidak sanggup melakukan segala sesuatu. Karena apa? Dia identitasnya jelas, dia tidak sanggup untuk melakukan dosa. Haleluya. Makanya doa saya begini saudara, bahwa kita akan tangan kita akan diberkati, kemudian apapun yang kita lakukan harus dikomakan begini saudara. Ada kata selanjutnya, dalam kebenaran. Ya, bukan berarti nanti apapun yang saudara lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Loh, kalau nipu, ini bahaya saudara. Jadi intinya begini, saya mau katakan Tuhan tidak sanggup untuk melakukan dosa, dalam arti begini saudara, boleh dikomakan ya, koma kata selanjutnya, karena apa saudara? Dia tidak bisa menyangkali dirinya untuk berbuat dosa. Haleluya. Jadi saudara, sama kita, identitas kita sama saudara dengan Tuhan. Orang percaya saudara harus hidup dalam terang, tidak bisa melakukan dosa. Saudara harus, dan saya seperti tadi, bukan dengan kekuatan kita tentunya ya, dengan kekuatan Tuhan. Kemudian poin yang kedua, bahwa terang itu berfungsi dengan baik, ya sama kayak gini saudara ya. Kalau garam itu fungsinya di tempat yang tawar, bukan di tempat yang sudah digarami. Nah saudara, jadi ayo keluar, memberitakan atau menjadi garam dan memberitakan terang. Kalau saudara kumpul garam-garam di sini jadi gudang garam nanti. Jadi gudang garam, sudah asin, mau mengasinkan orang lagi, waduh tambah asin lagi saudara. Sama juga kayak terang, ini sudah bercahaya semuanya. Ayo hadirlah di tempat kegelapan. Ya, di sana saudara akan menjadi terang. Kalau terang kumpul sama terang saudara, silau men. Nanti pada tubrukan satu dengan yang lainnya. Makanya saudara, tidak jarang orang saling bersenggolan, karena apa? Kumpulnya ya kebanyakan di dalam. Maunya jadi berkat di dalam, tidak mau jadi keluar, karena fungsinya memang harus di luar, di tengah kegelapan. Ayo jadilah terang di mana saudara berada ya. Bukan hanya terang di tempat ini saudara menunjukkan terang, tapi saudara tunjukkan terang itu ada di mana saudara berada, baik di rumah, tempat pekerjaan, di lingkungan, di studi, sekolah, di tempat kuliah dan seterusnya. Saudara akan berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya untuk memuliakan Bapa di surga. Seperti tadi dikatakan, semakin kita dipakai Tuhan, saya berdoa begini saudara, jangan berharap saudara akan dipuji. Ya, saya ada di tempat ini bukan untuk dipuji, saya tidak meminta pujian, karena pujian bisa membahayakan buat saya. Kalaupun ada yang memuji, tidak apa-apa. Tapi saudara jangan berharap saudara dipuji, karena apa saudara? Karena nanti bisa SOMBONG, ya jadi sombong. Ya, oh sudah pandai, keren, main bassnya gitu ya, di sini ada pemain bass. Waduh keren, dipuji saudara. Nah, orang-orang yang suka akan pujian biasanya jatuh saudara, mudah sekali jatuh. Tapi kita tujuan cuma satu, untuk memuliakan Bapa di sorga, bukan untuk dipuji. Coba tunjuk teman sebelahnya, ayo kamu di sini bukan untuk dipuji orang ya, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
seizin-Mu Tuhan selalu menolong. Ya Tuhan, jaga hidup kami Bapa, topang kami Bapa, agar kami bisa menjadi terang-Mu Tuhan, mengenyangkanku dan peliharaku seumur Tuhan selalu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh kami dikuatkan hari ini dengan firman Tuhan. Kami sedang disempurnakan oleh Engkau sendiri, yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Ketika Engkau menghendaki kami untuk menjadi terang, maka Engkau sedang menggendong, memegang tangan kami, mengajar kami untuk kami berupaya hidup kami melakukan yang terbaik buat Tuhan. Topang seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami tahu Tuhan, kami hari demi hari akan disempurnakan, bukan dengan kekuatan kami. Dan kalaupun hari ini Tuhan masih terjatuh, masih Tuhan berada dalam lingkungan yang tidak baik, namun ketika kami minta kehadapan-Mu, maka Engkau akan memampukan kami Tuhan. Engkau Tuhan akan menopang kami. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak sendirian Tuhan. Topang kami untuk kami senantiasa Tuhan hidup kudus di hadapan-Mu, tidak bercela, dan selalu hidup Tuhan berkenan dan memuliakan nama Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami akan terus belajar dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati hari ini katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Luar biasa firman-Nya. Salam dalam kasih Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang luar biasa. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Priscilla Lipi yang telah melayani ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu, dan kami berdoa agar semakin ditambah-tambahkan pengurapannya, hikmatnya, penyertaannya, dan segala sesuatu yang baik. Terima kasih Bu. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa, kita angkat amplop persembahan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami diingatkan bahwa kami adalah kepunyaan-Mu, kami diingatkan identitas kami Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami harus menjadi terang yang bersinar dengan baik, dan kami punya tujuan, yaitu memuliakan Bapa kami yang di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, beri kami hikmat, kekuatan
Roh Kudus pimpin kami supaya kami jadi terang-terang yang bersinar dengan maksimal Tuhan. Saat ini apapun yang kami persembahkan, kami minta Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan, bahkan Kau urapi tangan-tangan yang akan mengelola, sehingga akan digunakan dengan maksimal, dengan efektif, dan menjadi dampak buat gereja ini, buat jemaat, bahkan buat kota dan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku pada segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Iya, puji Tuhan. Sungguh diberkati hari ini kita undang bangkit berdiri bersama-sama. Iya, kita lagi nyanyi lagu sukacita, amin. Aku diberkati. Semuanya. Aku dilimpahi, atas alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Semuanya, ayo berkati. Amin. Atas sempurna
sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan. Atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dalam anugerah berkat dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin.